Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Adik-adik semua, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pada mata pelajaran IPAS kelas 6 Kurikulum Merdeka, yaitu pada bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Pada bagian topik A, rangka, sendi, dan otot adalah aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah adik-adik, materi kali ini ada di buku kalian di halaman 1 sampai dengan halaman 9. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya, yuk kita berkenalan pada beberapa karakter yang ada pada buku ini. Yang pertama, ada Ibu Mira dari Banjarmasin, kemudian Mia dari Yogyakarta, ada Aga dari Padang, Dara dari Bali, ada Ian dari Ambon, dan Banu dari Manado. Yuk, kita dengarkan percakapan teman kita, ada Ian, Banu, dan Mia. Lihat, ulat di daun itu berpindah ke daun yang masih utuh. Banu menjawab, "Wah, betul, dia memakan daun yang baru." Kemudian Mia menjawab, "Hi, dia berjalan, menggelikan." Adik-adik, apakah kalian pernah berpikir apa yang membuat kalian bisa bergerak? Apa yang membuat kita atau hewan bisa berpindah tempat? Bagaimana kita bisa menekuk kaki, menekuk tangan, dan menggerakkan jari-jari kita? Yuk, cari tahu bersama-sama bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Pada pembelajaran kali ini, ada tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Dan yang keempat, menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Mari kita mulai. Topik A, rangka, sendi, dan otot adalah aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah, adik-adik, ada beberapa pertanyaan esensial yang nantinya akan membantu kamu dalam belajar pada topik ini. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Pertanyaan yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita dalam bergerak? Nah adik-adik, mari Pak Guru bantu kalian dalam menjawab pertanyaan esensial tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Rangka adalah alat gerak pasif dalam tubuh manusia, karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Kemudian sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Sendi memiliki fungsi utama sebagai penopang tubuh, tempat pertemuan antar tulang yang memungkinkan pergerakan. Kemudian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Tugas utamanya adalah berkontraksi. Kontraksi otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan
dan substansi dalam tubuh. Kemudian saraf. Saraf adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Saraf diibaratkan seperti kabel yang membawa impuls listrik antara otak dan seluruh tubuh. Impuls tersebut dapat membantu tubuh merasakan sensasi dan menggerakkan otot-otot tubuh. Saraf juga berperan dapat mempertahankan fungsi penting tertentu, seperti bernapas, berkeringat, atau mencerna makanan. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Tujuan utama tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf adalah supaya manusia atau hewan dapat bergerak. Tubuh dapat bergerak berkat adanya sistem gerak atau sistem muskuloskeletal. Sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas, seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Manusia dapat bergerak dan beraktivitas karena adanya sistem saraf yang memungkinkan komunikasi antar otak dan seluruh bagian tubuh. Otak sebagai pusat kontrol tubuh menerima input dari indera dan memberikan perintah kepada otot-otot untuk bekerja. Setiap perintah yang diterima oleh saraf somatik diterjemahkan menjadi sinyal listrik yang disebut impuls saraf. Impuls ini kemudian diteruskan ke otot-otot yang sesuai sehingga menyebabkan gerakan. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan percakapan 3 orang teman kita. Ada Aga, Mia, dan Ian. Aga bertanya, "Ian, kenapa dengan kakimu?" "Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga." Mia bertanya, "Kamu masih bisa berjalan?" "Bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan." Nah, adik-adik, pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Tentu susah, bukan? Coba praktikkan. Kemudian coba pikirkan bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan, seperti kasus Ian tadi. Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Tentu sulit ya, teman-teman. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Selain itu, kerangka dapat melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Sebagai contoh, tengkorak kepala dapat melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang dapat melindungi paru-paru dan jantung. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk kerangka di dalam tubuh. Setiap ujung tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh kita dapat ditekuk dan diputar bergantung pada jenisnya. Nah, agar kalian semakin memahami bagaimana tulang, sendi, dan otot bekerja, lakukan aktivitas berikut. Adik-adik semua, untuk kegiatan berikutnya yaitu adalah kegiatan mari mencoba, yaitu kamu diminta untuk membuat replika tangan manusia. Adik-adik, kamu akan dibantu oleh guru untuk membuat replika tangan manusia. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah 1 lembar kertas atau karton, yang kedua alat tulis seperti spidol atau pensil, yang ketiga gunting, yang keempat 5 batang sedotan plastik bekas, yang kelima 1 rol benang tebal, kemudian yang keenam 1 buah selotip. Kemudian ikuti langkah-langkah
berikut ini. Nah, setelah kalian melakukan percobaan sederhana tadi, coba jawab pertanyaan berikut ini agar kamu lebih memahami bagaimana tangan bekerja. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Sedotan diimajinasikan sebagai ruas-ruas tulang jari yang berfungsi sebagai tempat melekatnya tendon atau tali. Sedotan berfungsi sebagai pemberi bentuk pada jari dan pemisah antar setiap tulang dan tendon. Kedua, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Yang akan terjadi, tidak akan terlihat ruas-ruas jari yang menekuk dengan jelas. Dan pada saat tali ditarik, semua kertas jari akan menekuk. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa fungsi tali dalam percobaan ini? Tali dimisalkan sebagai tendon pada jari yang berfungsi untuk menarik replika jari tangan. Setiap tali akan menggerakkan salah satu jari untuk bergerak. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Tentu saja tanpa tali, replika tangan tidak akan bisa bergerak seperti yang diinginkan. Kemudian, bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Silahkan jawab sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Nah, adik-adik, setelah kalian melakukan percobaan yang pertama, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan mari mencoba yang kedua, yaitu menyusun replika rangka manusia. Adapun alat dan bahannya yang pertama adalah gambar kerangka yang nantinya akan dipersiapkan oleh guru kamu. Kemudian yang kedua adalah karton bekas, yang ketiga gunting, yang keempat benang, dan yang kelima lem kertas. Kemudian langkah-langkah percobaannya silahkan perhatikan video berikut. Nah, adik-adik, mari kita coba lakukan kegiatan berikut ini. Untuk mengetahui bagaimana tulang-tulang, sendi, dan otot pada tubuh kita bergerak, kita akan melakukan aktivitas berikut. Nama aktivitasnya adalah nama berkata. Yang pertama, tentukan satu orang di antara teman sekelas kalian yang akan menjadi aku. Kemudian, bersama dengan teman-teman sekelas, buatlah barisan berbentuk lingkaran. Kemudian teman kalian yang menjadi aku akan berdiri di tengah-tengah lingkaran. Teman kalian yang bernama Rudi terpilih menjadi aku. Rudi mengucapkan. Rudi berkata, gelengkan kepala. Kemudian, semua teman sekelas menggelengkan kepala dan mengikuti perintah Rudi. Lalu, Rudi mengucapkan lagi. Rudi berkata, lompat-lompat. Kemudian semua teman sekelas melompat-lompat dan mengikuti perintah Rudi. Selanjutnya, Rudi mengucapkan lagi, goyangkan pinggul. Hampir semua teman sekelas diam dan tidak mengikuti perintah Rudi. Karena Rudi tidak mengawali perintahnya dengan Rudi berkata. Namun sayangnya, Rima tidak mengerti. Rima mengikuti perintah Rudi menggoyangkan pinggulnya. Oleh karena itu, Rima salah. Maka Rima menggantikan peran Rudi sebagai aku. Rima menggantikan posisi Rudi di tengah-tengah barisan. Dan permainan berlanjut demikian. Nah, adik-adik, setelah kalian melakukan kegiatan nama berkata tadi, yuk kita refleksikan yang telah kalian lakukan tadi. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi? Jika kita tidak memiliki sendi, maka kita akan kesulitan untuk bergerak, dan tubuh kita akan kaku dan tidak bebas bergerak.
Yang kedua, apakah ada batasan dari gerakan yang bisa dilakukan tubuh kalian? Mengapa? Ya, ada batasan dari gerak yang bisa dilakukan tubuh kita, karena memiliki sendi yang berbeda-beda. Selain itu, struktur tulang dan sendi juga mempengaruhi fleksibilitas seseorang dalam bergerak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Jika kita tidak memiliki tulang, tentu saja kita tidak akan memiliki bentuk tubuh yang kokoh, karena tidak ada tempat otot-otot melekat dengan baik dan kita juga tidak akan bisa bergerak. Mari kita pelajari lebih lanjut. Tubuh kalian bisa melakukan banyak jenis gerak. Jari tangan bisa menekuk, memegang, menulis, melempar, dan masih banyak lagi gerakan lainnya. Lengan atas bisa kita putar, tekuk, dan luruskan. Kaki juga dapat ditekuk dan diluruskan. Kita juga dapat menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Coba kalian perhatikan, saat kalian mencoba meluruskan lengan kanan, letakkan jari tangan kiri pada lengan kanan bagian atas. Kemudian, tekuk lengan kanan membentuk sudut 90 derajat. Apa yang jari tangan kiri kalian rasakan? Saat kalian berlari, bagian betis belakang akan terasa tegang. Bagian yang terasa tegang tersebut merupakan otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama, kontraktilitas, atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, atau otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang ketiga, elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Otot-otot pada manusia ada 3 jenis. Perhatikan gambar beserta uraian berikut. Nah, adik-adik, otot yang pertama dinamakan otot polos. Otot ini bekerja secara otomatis atau tanpa diperintah. Bentuknya gelondongan seperti potongan-potongan kayu. Kemudian bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintah. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot-otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintah. Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Bentuknya seperti serabut dan seperti kabel tebal. Sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot-otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Kemudian, yang ketiga dinamakan otot jantung. Otot jantung ini sama seperti otot polos. Dia bekerja tanpa diperintah atau tanpa kita sadari. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antar serabut yang satu dengan serabut lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung. Kemudian bekerja tanpa sadar atau tanpa diperintah. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Adik-adik semua, gerak kita bisa lentur karena adanya sendi. Coba kalian bayangkan jika jari-jari, tangan, dan kaki tidak mempunyai sendi. Dapatkah tubuh berjalan dengan lentur? Tentu saja tidak ya adik-adik. Tangan-tangan kita akan bergerak kaku dan tidak bisa ditekuk. Akankah tangan dapat menggenggam dengan baik tanpa adanya sendi? Badan akan kaku
dan tidak bisa digerakkan dengan mudah, seperti boneka kayu atau wayang yang dimainkan oleh dalang. Karena sendilah kita dapat bergerak dengan leluasa. Adapun berdasarkan arah geraknya, sendi dapat dibagikan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama adalah sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya, yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. Yang kedua, sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contoh, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Kemudian, sendi yang ketiga yaitu sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dan pangkal dari tulang ibu jari. Yang keempat, sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku-siku. Kelima, sendi gulung, yaitu sendi yang mempunyai gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kiri kanan. Contohnya, sendi pada tulang rahang kalian. Dan yang keenam adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sejenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Kemudian sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Mari memilih tantangan. Di mana sendi berada? Kalian sudah mempelajari macam-macam sendi dan jenis geraknya. Nah, sekarang coba identifikasi sendi tersebut pada tubuh kalian. Amati bagian-bagian tubuh kalian yang dapat bergerak. Kemudian, tentukan jenis sendinya. Baca kembali bukumu untuk melihat perbedaan gerakan pada macam-macam sendi. Hasil identifikasi dapat kalian tuangkan dalam bentuk gambar, tulisan, atau video. Jangan lupa untuk menyampaikan hasilnya kepada guru dan teman-teman. Nah, adik-adik semua, yuk Pak Guru bantu kalian untuk menemukan dan mengidentifikasi sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita. Sendi yang pertama adalah sendi putar, terletak pada tulang tengkorak dan tulang leher. Gerakannya seperti pada gambar, yang dapat menyebabkan wajah kita atau muka kita dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang kedua adalah sendi pelana, yang terletak di antara ruas-ruas jari tangan. Kemudian yang ketiga adalah sendi geser. Sendi geser yang terletak antara tulang kaki dan tulang telapak kaki. Kemudian yang keempat adalah sendi engsel. Sendi engsel pada gambar terletak pada siku-siku. Kemudian ada sendi gulung yang terletak pada pergelangan tangan. Kemudian sendi peluru yang terletak antara tulang panggul dan tulang paha atas. Nah, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang pertama adalah rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Yang kedua, rangka merupakan kumpulan dari tulang, berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh, serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Yang ketiga, sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Yang keempat, otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan.
Adapun kosakata baru yaitu rahang adalah kedua bagian tulang bagian atas dan bawah dalam rongga mulut. Rahang ini yang dapat membantu mulut kita untuk membuka dan menutup. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching. See you next time. Dan sampai jumpa kembali.